Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, serta selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Istika Aprilivana dengan NIM 200504009. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai perselisihan hubungan industrial. Adapun perselisihan hubungan industrial merupakan salah satu materi di dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan, di mana ada pendosen pengampu kami yaitu Bapak Haji Hendra Arjuna SHMH. Nah, akan timbul nih pertanyaan, apa sih perselisihan hubungan industrial itu? Dan apa saja jenis-jenis dari perselisihan di dalam hubungan industrial? Maka di sini akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Jadi definisi ataupun pengertian dari perselisihan hubungan industrial dapat kita lihat berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi definisinya adalah adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutus hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, ini sudah bisa kita lihat nih jenis-jenis dari perselisihan yang akan saya bahas. Ada perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutus hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ini merupakan definisi dari perselisihan hubungan industrial. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai perselisihan hak. Jadi, perselisihan hak merupakan suatu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan ataupun penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi dalam hal ini mengatakan bahwasannya sebenarnya perselisihan hak merupakan konflik yang memang terjadi karena tidak terpenuhinya suatu hak karyawan. Hal ini terjadi lantaran terdapat perbedaan di dalam pelaksanaan, perbedaan penafsiran terhadap aturan undang-undang, perjanjian kerja, serta hal lainnya, gitu. Nah, maksud di sini adalah bahwa adanya hak normatif yang telah diatur di dalam perjanjian kerja, aturan perusahaan, ataupun aturan dari undang-undang. Seperti saya kasih contoh, misalnya di dalam perselisihan hak itu. Misal, ada seorang yang, A gitu, ada A, seorang karyawan dalam PT Citra yang memang bergerak di industri tekstil. Jadi di bulan pertama itu A bekerja, kemudian, di suatu hari A itu menolak atas gaji yang diberikan. Karena A merasa bahwasannya A dan pihak perusahaan itu memiliki, perspektif yang memang berbeda atas besaran gaji. Jadi berdasarkan perjanjian awal gaji yang memang seharusnya diterima A adalah 3 juta, tetapi pihak perusahaan tuh hanya membayar sebesar, 2,9 juta gitu. Jadi di sini adanya suatu perselisihan yang memang, tidak terpenuhi gitu dari hak karyawan, maka disebut dengan perselisihan hak. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai perselisihan kepentingan. Nah, definisi dari perselisihan kepentingan dapat kita lihat berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi definisinya ialah perselisihan yang memang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang memang ditetapkan di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, dalam perselisihan kepentingan, adanya suatu konflik yang terjadi di dalam hubungan kerja di sebuah perusahaan. Hal ini memang terjadi lantaran tidak adanya kesesuaian pendapat atas peraturan serta syarat-syarat kerja. Nah, umumnya memang hal ini tuh terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil sebuah keputusan sepihak
atas suatu perubahan kebijakan keputusan tersebut, di mana kebijakan keputusan tersebut berpotensi merugikan kepentingan masyarakat di masa yang akan mendatang. Contoh, misalnya, nih, perusahaan X itu melakukan sebuah revisi aturan besar-besaran dalam perubahan jam kerja. Nah, jam kerjanya itu selama 30 menit. Nah, akan tetapi, penambahan jam kerja tersebut itu tidak dihitung lembur dan upah yang didapat oleh pekerja di sana. Nah, sehingga pekerja di sana tidak bertambah dong gitu upah mereka. Akibatnya, para pekerja menuntut atas perubahan aturan tersebut melalui serikat buruh. Inilah merupakan suatu perselisihan kepentingan gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang namanya perselisihan pemutus hubungan kerja. Tapi sebelum itu ada beberapa nih foto-foto yang memang bentuk-bentuk dari demonstrasi para serikat buruh, para buruh atas ketidakadilan yang terjadi gitu. Ini merupakan contoh-contoh buruh bukan budak gitu. 1 Mei bukan hari euforia buruh, tetapi hari perjuangan buruh. Betapa apa ya, besar mereka memperjuangkan hak mereka karena mereka merasa tidak adil gitu. Nah, kita akan bahas nih mengenai perselisihan pemutus hubungan kerja atau perselisihan PHK. Jadi, definisi dari PHK itu, perselisihan PHK itu sendiri dapat kita lihat berdasarkan pasal 1 angka 7 nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana perselisihan jenis ini itu timbul karena adanya apa ya, tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang memang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi perselisihan jenis ini karena adanya suatu pemutus hubungan kerja pada karyawan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya keterangan yang masuk di akal dari perusahaan. Nah, belum lagi memang jika pekerja itu tidak mendapatkan uang pesangon yang layak dari pihak perusahaan, sehingga hal ini akan menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari. Contoh, misalnya, X itu di-PHK oleh sebuah perusahaan mitra gitu. Dan perusahaan bernama Mitra. Lalu X menanyakan, apa sih alasan pemecatan sepihak tersebut gitu. Jadi pihak perusahaan menjawab, ingin melakukan efisiensi anggaran. Namun X berpikir bahwasanya eh, perusahaan saat ini mengalami kenaikan laba. Kok dia harus dipecat dengan alasan melakukan efisiensi anggaran? Sehingga X menolak alasan perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya, perusahaan juga tidak memberikan pesangon apapun ke pihak X. Sehingga inilah dinamakan dengan kasus dari perselisihan pemutus hubungan kerja. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh, di mana berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menyatakan bahwasannya perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Gitu. Nah, setiap karyawan sebenarnya dalam suatu perusahaan terkadang memiliki persepsi, bukan persepsi, perbedaan kepentingan satu sama lain. Hal inilah yang memang menyebabkan adanya perbedaan persepsi yang timbul, perbedaan paham yang timbul gitu. Adanya kelompok-kelompok pekerja dengan masing-masing pemahamannya. Bila hal ini memang terus terjadi, maka dalam suatu perusahaan ya akan menyebabkan perpecahan serikat buruh, lalu akan timbul konflik kepentingan di antar serikat buruh tersebut gitu. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis dari perselisihan hubungan industrial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya.